Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Zahra Salsabila, NPM 1915-10168. Saya mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Baiklah, kita langsung ke materinya. Ringkasan materi bab 1-3 Metodologi Penelitian Akuntansi disusun oleh Sifa Zahra Salsabila, NPM 1915-10168, kelas reguler 1, klaster 2 5G. Dengan dosen pengampunya, Ibu Triwulandari, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Baiklah, kita langsung ke bab 1. Teori dan penelitian. Yang pertama, pengertian teori. Teori adalah sekumpulan ide, pengetahuan tentang sesuatu hal, dan konsep-konsep yang terorganisasi di mana saling terkait satu sama lain yang membentuk pengetahuan bagaimana sebuah fenomena terjadi. Dalam teori, dikenal apa yang disebut dengan konsep dan asumsi. Konsep merupakan bangunan-bangunan yang membentuk teori, sedangkan asumsi merupakan suatu kondisi yang harus terpenuhi untuk berlakunya sebuah teori. Asumsi juga dianggap sebagai titik awal atau starting point dalam merumuskan sebuah teori. Ciri-ciri teori yaitu 1. Berisikan seperangkat asumsi sebagai titik awal sebuah skenario. 2. Menceritakan seperti apa sebuah fenomena, bagaimana dan mengapa fenomena tersebut berubah atau berkembang. 3. Terdiri dari konsep-konsep yang saling terkait sebagai sebuah sistem ide. 4. Ada hubungan sebab akibat di antara konsep-konsep tersebut dengan penjelasan spesifik pada konteks apa terjadi hubungan seperti apa. 5. Mencerminkan konsistensi logika berpikir. 6. Memungkinkan untuk diuji dan dimodifikasi melalui observasi. 7. Meliputi kemungkinan kondisi ketidakpastian sebagai sebuah keterbatasan dari skenario tersebut. Lalu yang kedua ada pengertian dari penelitian. Penelitian adalah usaha manusia yang dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu keingintahuan. Dalam penelitian dikenal apa yang disebut dengan metodologi penelitian dan metode penelitian. Metodologi penelitian adalah strategi umum dalam melakukan penelitian termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Sedangkan metode penelitian adalah bagian dari metodologi yang secara khusus mendeskripsikan tentang teknik pengumpulan dan analisis data. Di sini ada jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Yang pertama, exploratory research. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang suatu fenomena yang belum pernah atau sangat sedikit diketahui atau diteliti sebelumnya. Yang kedua, descriptive research. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang detail-detail spesifik dari sebuah situasi, lingkungan sosial, atau hubungan. Yang ketiga, explanatory research. Penelitian ini bertujuan untuk mencari sebab dan alasan dari terjadinya sebuah fenomena. Yang keempat, experimental research. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi dari individu-individu yang sejenis terhadap berbagai lingkungan yang berbeda-beda atau individu-individu yang berbeda terhadap lingkungan yang sama. Baiklah, kita masuk ke bab 2, etika dalam penelitian. Etika memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, juga apa yang dianggap bermoral dan tidak bermoral.
Di setiap negara memang ada hukum formal yang berlaku secara umum. Misalnya, hukum tentang perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual, perlindungan terhadap privasi individu, perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain, maupun berbagai hukum pidana dan perdata lainnya. Namun, dalam penelitian ada berbagai dilema yang muncul, yang mana pengelolaannya mungkin tidak diatur secara khusus oleh hukum formal sebuah negara. Dilema itu berupa yang pertama, kepentingan pengembangan sains. Kepentingan pengembangan sains tidak jarang diartikan sebagai sebuah pembenaran bahwa sains dapat dikembangkan kemana saja demi sains itu sendiri. Hal ini mengundang perdebatan luas tentang apakah sains bersifat netral atau bebas nilai, atau sains pada dasarnya memiliki nilai inherent yang dapat membawa peradaban manusia ke arah yang lebih buruk atau baik. Pandangan bahwa sains adalah bebas nilai dapat membawa peneliti ke teknologi yang bersifat menghancurkan atau merusak peradaban manusia. Sebaliknya, pandangan yang lainnya mengatakan bahwa sains harus diabdikan untuk kepentingan manusia demi menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, kepentingan pribadi peneliti. Kepentingan pribadi peneliti terkait dengan jenjang karir dan kompensasi finansial yang diterima. Seringkali peneliti menghadapi tekanan karena berbagai tuntutan dari pemberi kerja maupun masyarakat sekitar untuk mempublikasikan karyanya, mengembangkan sains, meraih pengakuan dari keluarga, teman, dan komunitas yang lebih luas, mempertahankan posisi dalam pekerjaan, dan seterusnya. Untuk meraih semua itu, peneliti menghadapi godaan untuk mengambil jalan pintas, yaitu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang instan. Yang ketiga, hak-hak dari partisipan yang diteliti. Pelaku atau partisipan dari objek yang diteliti juga mempunyai hak-hak asasi yang harus dihargai atau dilindungi. Seorang peneliti harus menghargai dan melindungi hak-hak dari yang diteliti secara tidak saja secara fisik, maksud saya, seorang peneliti harus menghargai dan melindungi hak-hak dari yang diteliti tidak saja secara fisik, namun juga psikologis atau mental. Selain itu, seorang partisipan juga berhak mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang bakal dibutuhkan dari mereka dan dimintai persetujuannya manakala penelitian itu merupakan akses ke wilayah kehidupan pribadinya. Dengan demikian, hak-hak partisipan yang seharusnya menjadi batas toleransi yang dapat diberikan tentang sejauh mana penelitian yang melibatkan partisipan boleh dilakukan. Yang keempat, kepentingan masyarakat. Masyarakat berkepentingan dengan manfaat potensial dari sebuah penelitian bagi kehidupan yang lebih baik. Diseminasi hasil penelitian bagi kepentingan publik dan pertanggungjawaban dana. Manfaat potensial dari penelitian bagi kehidupan yaitu menyangkut kontroversi antara pandangan kemajuan sains demi sains itu sendiri melawan kemajuan sains yang diabdikan bagi kemaslahatan umat manusia. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti agar etika penelitiannya terjaga, antara lain plagiarisme, kejujuran dalam penelitian, perlindungan terhadap identitas pribadi dari pelaku objek penelitian, akses ke objek penelitian, independensi peneliti, pelecehan terhadap pelaku objek penelitian, dan yang terakhir informasi yang dimiliki pelaku objek penelitian tentang konsekuensi penelitian yang dilakukan. Sekarang kita masuk ke bab 3. Berbagai pendekatan dalam penelitian ilmiah. Yang pertama ada pendekatan positism atau kuantitatif. Positism adalah pendekatan yang menekankan pada kombinasi antara logika deduktif dan penggunaan alat-alat kuantitatif dalam menginterpretasikan suatu fenomena secara objektif. Pendekatan positism menyatakan
bahwa realita memiliki struktur yang konkret dan independen terhadap pemahaman manusia, atau realitas sosial sebagai fenomena objektif. Dalam pandangan positism, pengetahuan dapat diperoleh melalui proses investigasi yang objektif dan value-free, atau bebas nilai. Positism memandang bahwa perilaku dan pengalaman manusia sangat dipengaruhi dan dibatasi oleh lingkungan eksternalnya. Berikut ada beberapa kritik-kritik terhadap penelitian positism atau kuantitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif mengarahkan peneliti untuk sekedar menemukan hasil secara cepat, melibatkan interaksi yang minim atau tidak sama sekali dengan pelaku atau fenomena yang diteliti. Yang kedua, korelasi statistik berdasarkan variabel-variabel sering ditetapkan secara arbitrer dalam konteks interaksi yang alami di dunia nyata. Yang ketiga, makna korelasi yang dihasilkan pada tingkatan tertentu juga melibatkan penalaran common sense yang spekulatif, hal mana yang sesungguhnya ingin dihindari oleh sains. Yang keempat, upaya untuk membuat segala sesuatu menjadi terukur sesungguhnya hanya menyembunyikan fakta adanya nilai-nilai subjektif dalam konsep-konsep yang sesungguhnya problematis. Yang kelima, logika statistik murni untuk menguji hipotesis justru dapat membuat pengembangan hipotesis dari data untuk mengembangkan sains selanjutnya menjadi kurang efektif. Lalu yang kedua ada pendekatan alternatif kualitatif. Alternatif adalah pendekatan yang menekankan pada pemahaman yang bersifat kualitatif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan alternatif menyatakan bahwa realita di sekeliling kita terdiri dari seperangkat label dan konsep yang diciptakan oleh manusia sendiri dalam benak mereka untuk menolong mereka memahami fenomena-fenomena yang terjadi, dan kemudian makna pribadi dari realita tersebut dinegosiasikan bersama oleh individu yang terlibat, atau realitas sosial sebagai fenomena subjektif. Dalam pandangan alternatif, pengetahuan dapat diperoleh melalui proses investigasi yang lebih bersifat pribadi dan mendalam dari individu yang diteliti. Alternatif memandang bahwa manusia secara potensial adalah makhluk yang memiliki otonomi dan berkehendak bebas sehingga dalam batas tertentu mampu mempengaruhi dan menciptakan lingkungannya sendiri. Berikut ada beberapa kritik-kritik terhadap penelitian alternatif atau kualitatif. Yang pertama, pengertian kualitatif hanyalah sekedar alat untuk membuat peneliti terbiasa dengan sebuah situasi sebelum proses pengambilan sampel atau dalam proses pengambilan sampel atau kuantifikasi data dilakukan. Yang kedua, potensi munculnya masalah keterandalan atau reliability temuan penelitian sebagai akibat dari subjektivitas peneliti dalam melakukan kategorisasi data dari kejadian atau aktivitas. Yang ketiga, masalah validitas temuan penelitian terutama juga peneliti tidak melakukan analisis mendalam guna memberikan penjelasan tentang data yang kontradiktif dalam penelitiannya. Sekian hasil dari presentasi saya mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dan pelafalan kata yang saya lontarkan dalam video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.